Dari Kecamatan Binau yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan Rasul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara musyawarah antar desa, sosialisasi tata cara pembentukan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat ex-PMM Mandiri Pedesaan menjadi badan usaha milik desa bersama Lembaga Keuangan Desa hari Rabu tanggal 20 April 2022 dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saudari Siti Nasuna asas bersiapkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memohon doa atas keriduannya pada beliau Bapak Darwin SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi ni'mahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'adli sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh rahmat ini, perkenalah kami memuji, menyebut asma-Mu yang agung, seraya kami panjatkan syukur atas limpahan rahmat serta karunia-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkah ridho-Mu, pada hari ini kami dapat mengikuti musyawarah antar desa, sosialisasi transformasi PKS PNPN menjadi BUMDes bersama LKD. Terikat syukur atas terselenggaranya acara ini, kami aturkan doa semoga Engkau berkenan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karuniakanlah kami umur yang bermanfaat, keselamatan dan kesehatan yang afiat, dan tunjukilah kami jalan yang baik dan benar.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami dan kepada para pemimpin kami kekuatan iman serta keteguhan hati untuk menegakkan kebenaran dan menjunjung keadilan. Tanamkanlah dalam diri kami dan dalam diri para pemimpin kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar setiap urusan membuahkan hasil yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan pemimpin kami, serta kabulkanlah doa pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Bina Mandiri Kecamatan Binangun, pada beliau Bapak Kak Pujotomo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Permades Kabupaten Cilacap beserta tim, yang terhormat Pak Camat Binangun beserta Konvor Bicang, Pak Kapolsek, Pak Dan Kamil, serta yang kami hormati para kepala desa, Bapak dan Ibu Sekecamatan Binangun juga yang saya hormati, Ketua BPD Wilayah Kecamatan Binangun juga yang saya hormati, kemudian perwakilan koordinator SPP UPK Bina Mandiri juga yang saya hormati, juga perwakilan ketua kelompok yang hadir juga yang saya hormati, serta rekan kelembagaan dari UPK Bina Mandiri beserta segenap karyawan juga yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasanya pada siang atau terakhir ini kita semua masih bisa berkumpul dalam rangka kegiatan musyawarah antar desa, sosialisasi kaitannya dengan UPK menjadi Bunda Ismail Kadeh. Mudah-mudahan pada pertemuan siang ataupun akhir ini nanti bisa berjalan dengan lancar, aman, tidak ada halangan suatu apa. Allahumma sholawat wa salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula antu-antu salawatipun benjang wonten ing yaumul akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama kami selaku penyelenggara dari BKD UPK Bina Mandiri Kecamatan Binangun mengucapkan banyak terima kasih kepada para undangan yang bisa hadir. Dan yang kedua, saya mohon maaf karena pelaksanaan MAD ini jatuh pada bulan suci Ramadan, sehingga saya mohon maaf.
sebetulnya kalau tidak ada dasar surat dari kabupaten ya karepe barbada. Ya karepe barbada aja puasa. Ini hari puasa. Ini juga mbok ndare kelembagaan UPK Bina Mandiri pelit itu ndak. Ya, mondane pelit ya, karena sudah terkesan di para bapak-bapak dan ibu kades kecamatan Binangun. Ya, jadi kumpulan karo UPK iki terkesan, kesannya apa? Lembaganya kupuh. Jadi tekan ora wis pokoke kupuh. Terus kedua lungguh, ya lungguh monggo Pak Kades. Ketiga suguh, nah dia puasa orang disuguh ketua paguyuban, ya. Yang terakhir ya sekedar bantuh lah. Terutama saya sangat memberikan apresiasi kepada ketua BPD yang bisa hadir, salam kenal ya kepada kelembagaan UPK Bina Mandiri yang sudah berjalan, alhamdulillah lancar dan sekarang akan menjadi Bundesma LKD. Sebetulnya kegiatannya sama, ya, tetap perguliran, kemudian inovasi yang lain tetap sama, hanya dasar dari peraturan pemerintah, ya, PP, ya, kemudian peraturan menteri ini mendasari ini sehingga akan menjadi Bundesma LKD. Untuk itu nanti mohon disimak, ya. Materi juga sudah kita sampaikan pada Kades dan kaitannya dengan puasa dalam jalur inspektorat ini berjalan dengan lancar, ya, aman, tidak ada masalah. Mungkin dari kami selaku penyelenggara tidak ada berbicara panjang lebar, yang nanti kami beserta lembaga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kegiatan ini jatuh pada bulan suci Ramadan, tapi tidak mengurangi ibadah panjenengan. Kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar, aman, tidak ada halangan suatu apa. Bapak dan Ibu yang hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri bila itu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika Kades ngendi? Bisa tutup. Sambutan selamat datang untuk Camat Binangun pada beliau Bapak Kapitra lalu Wibawa SMSI di Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ba'du. Yang terhormat Kepala Dispernades Kabupaten Cilacap serta tim yang kami hormati, rekan-rekan Forkom Bincang, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, teman-teman kepala desa sekecamatan Binangun yang saya cintai, saya hormati. Ketua PKG Binangun yang kami hormati beserta lembaga yang lain, Ketua BBD dan juga para ketua kelompok perwakilan SPP yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu bersama dalam rangka musyawarah antar desa sosialisasi transformasi UPK SPNKM menjadi Bundesma LKD tahun 2022 di Kecamatan Binangun. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan selamat datang Sugeng Rabu di Kecamatan Binangun dalam MAD sosialisasi transformasi UPK menjadi Bundesma, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian di pendopo Kecamatan Binangun. Beberapa waktu yang lalu sedikit kami mengingatkan bahwa sebenarnya kepala desa dan beberapa teman yang lain sudah mulai berkumpul
menyambut acara hari ini gitu ya. Bahkan dulu kan sempat diundur gitu, karena harus ada review dari inspektorat dan sebagainya. Tanggapan kepala desa yang kami lihat bahwa kepala desa kayaknya kok semangat begitu loh kalau acaranya UPK gitu ya. Apalagi ada kabar bahwa ini akan jadi Bundesma. Semangat itu tidak hanya kelihatan di raut muka saja, tetapi aplikatif sudah ada di dalam Perdes kalau nggak salah. Siap-siap mengalokasikan sekian anggaran untuk dialokasikan sebagai modal bersama gitu ya. Jadi sudah siap secara administratif sudah didukung seperti itu. Artinya bahwa dengan adanya transformasi UPK menjadi Bundesma, insya Allah di Kecamatan Binangun cukup positif. Artinya ini kerjasama yang akan lebih baik, apalagi tidak hanya SPP saja kegiatannya, tetapi unit usaha yang lain itu diperbolehkan menurut peraturan, tentu akan menjadi senjata baru bagi UPK ya, bagi Bundesma ini. Sekaligus setiap kesempatan saya sering menyindir bahwa UPK ini adalah kakaknya Bundes gitu ya, kakaknya Bundes, karena sudah duluan lahir, kemudian sudah berkegiatan. Kemarin dicoba dengan unit usaha baru digital printing, juga alhamdulillah laporannya bagus, sehingga ini menjadi pembelajaran juga untuk Bumdes yang ada di seluruh Kecamatan Binangun ini, yang di desa-desa Kecamatan Binangun ini. Jadi prinsipnya insya Allah siap untuk kita berkolaborasi, bekerja sama ya, berkaitan dengan satu nama yang besar, yaitu Bundesma ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tanpa berpanjang kata juga kami mohon arahan, bimbingan, petunjuk untuk kegiatan-kegiatan kami, khususnya kegiatan kebudayaan dan khususnya pada hari ini, yaitu tentang transformasi, sosialisasi transformasi UPK menjadi Bundesma LKD tahun 2022. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kerawaannya di Kecamatan Binangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sosialisasi pada cara pembentukan pengelola kegiatan dan mandiri desa menjadi badan usaha milik desa bersama lembaga keuangan desa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Bapak Ahmad Arifin SNM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampaikan selamat pagi. Dan saya hormati Pak Camat Binangun, yang saya hormati yang mewakili Pak Kanami, yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolsek, Kepala Bidang 3, yang saya hormati saudara-saudara saya yang para kepala desa di Kecamatan Binangun, Ketua BPD Kecamatan Binangun, perwakilan kelompok yang pada hari ini ikut hadir pada kesempatan ini yang juga saya hormati, Ketua BKAD beserta segenap pengurus BKAD Kecamatan Binangun yang saya hormati, dan Ketua UPK beserta segenap pengurus UPK Kecamatan Binangun yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat rahmat, hidayah serta inayah berkat sekalian. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di Pendopo Kecamatan Binangun dalam rangka menghadiri acara musyawarah antar desa persiapan transformasi UPK menjadi Bundesma Lembaga Keuangan Desa.
Melalui kesempatan ini, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang pada saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita laksanakan akan meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwasanya dalam rangka MAD ini persiapan yang dilaksanakan pertama dibantu Dinas PPN dan tentunya dengan yang lain BKA, BK. Ini persiapannya luar biasa. Dan saya baru menghadiri acara MAD yang suasananya ini penataannya sungguh luar biasa. Di atas ini ada penataan rumah yang indah, kayaknya adem gitu loh dulu di sini. Ini sekali lagi terima kasih Pak Camat. Ini kreasi yang patut kita gunakan. Kemudian melalui kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih yang kedua kepada Pak Camat, Unsur Provinsi dan Bapak sekalian yang kemarin tergabung atau bersama-sama dengan kita melaksanakan pemilihan kepala desa. Kita tahu bahwa di tanggal 28 Maret kemarin kita menyelenggarakan pilkades di 44 desa. Kemudian ditambah lagi ada 2 desa yang pilkades antar 4. Alhamdulillah, secara umum desa-desa yang kemarin menggelar pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan aman, dengan tertib dan lancar. Kecuali yang tidak lancar. Ya, saya juga perlu informasikan secara lengkap kepada Bapak sekalian. Apa ada? Ada satu desa yang sampai dengan saat ini masih kayaknya masih belum bisa menerima hasil pemilihan kepala desa yang digelar beberapa waktu yang ya mungkin daripada bertanya-tanya saya sampaikan saja, yaitu desa Panisian, kecamatan Maos. Ya, itu daerah istimewa Panisian menurut saya. Nangel, ya, dengan beberapa alasan yang dikemukakan oleh calon yang tidak jadi. Terakhir, mereka mensomasi mulai dari Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menpan, Gubernur, Bupati, di supermarket keliwatan. Alhamdulillah. Jadi orang mudeng dan yang ngurusin Kabupaten Sapa gitu ya. Jadi saya bersyukur saja. Saya baca ya. Somasi. Kemudian beberapa hari yang lalu pengacara dari yang merasa belum bisa menerima membuat surat kepada Bupati Cilacap yang intinya ingin beraudiensi dengan Pak Bupati. Pak Bupati karena sibuk didisposisi kepada kepala Dispermarkes kepada saya juga karena sibuk MAD untuk saya disposisi lagi kepada kepala bidang itu saja sudah. Jadi saya pikir panitia sudah bekerja mendasari pada regulasi yang ada. Tidak ada permainan yang dilakukan dengan sistem model pilkades yang kita gelar kemarin. Kayaknya mau main-main itu susah banget kalau sekali. Dulu 2019 kita menggelar di 177 desa, ya TPS-nya 177. Yang kemarin 44 desa, TPS-nya 516 TPS. Di desa Panisian tidak banyak TPS-nya, hanya 9. Dan di masing-masing TPS ini saksi-saksinya sudah semuanya menandatangani berita acara. Setelah hasil dibawa ke sekretariat untuk dijumlah secara keseluruhan, kemudian produknya aku surat dari dia mundur dari panggung, turun, tidak mau menerima karena dengan alasan banyak sekali surat suara yang rusak. Memang kita juga mengakui
ada kurang lebih 640 surat suara yang rusak di desa tersebut. Tetapi kan tidak bisa kemudian diakui bahwa itu loh surat yang rusak itu yang nomor saya, kan nggak bisa. Bukan saya. Jadi saya kemudian menyampaikan silakan. Kalau memang tidak puas, menggugat panitia, ya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang. Jadi pengalaman saya dulu masih di bagian hukum menangani itu, satu gugatan itu bisa dilakukan sidang kurang lebih 14 kali sidang. Ya. Jadi kalau mereka akan membuka, silakan saja. Kita juga tidak akan ya beberapa jalan dengan berjalannya waktu, kemudian sudah mulai reda, berpikir bahwa ya sudah, memang ini sudah hasil yang harus bisa diterima oleh semua. Ya, kita tunggu seperti apa nanti pada saat saya berpikir PT UN itu akan dilakukan oleh mereka setelah pelantikan kepala desa, yaitu tanggal 17 Mei yang ada ini paling banter itu, karena yang dibuat kan surat keputusannya kan? Itu sekali. Kemudian melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah Bapak sekalian, berkat doa dari Bapak sekalian, saya insya Allah per 1 Mei besok sudah purna tugas pensiun sebagai abdi negara. Surat keputusan pensiun sudah saya terima. Di sana tertulis masa kerja saya kurang lebih 36 tahun 1 bulan. Jadi ya sudah anggota dikabes berarti dibagi 6 itu biro. Baik 100 lah ya. Iya, jadi saya hanya menyampaikan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa karena saya kan berbeda dengan Pak Samad, berbeda dengan anak saya. Kalau beliau ini disiplin ilmunya memang ilmu pemerintahan, sedangkan saya bukan dari ilmu pemerintahan. Pertama masuk di Pemda sebagai honorer daerah, dari supir pimpinan, bukan wakil lama, barunya pertuit itu sudah masalah. Kemudian tahun 90 saya diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. 1 tahun kemudian saya diangkat PNS, saya dijadikan Menteri Polisi di Cilacap Tengah kurang lebih 9 tahun. Setelah itu dimutasi lagi ke bagian hukum dan Kortala 3 tahun, mutasi lagi ke lembaga Komisi Pemilihan Umum sebagai Kasubag Teknis Pemilu juga 3 tahun, baru kemudian ke wilayah lagi menjadi camat di Patimuan kurang lebih 19 bulan, digeser ke Sikarja 3 tahun, mutasi lagi ke Kroya hanya sebentar, 9 bulan berhadapan dengan Bunur. Dari Kroya kemudian menjadi kepala bagian aparat pemerintahan, dan setelah itu dipromosi menjadi kepala Bappenas BPPAKB, dan alhamdulillah sejak tahun 2017 karena Bappenas BPPAKB dibagi menjadi 2, saya diposisikan sebagai yang dituakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jadi selama ini bergelutnya dengan Pak Kades terus, Bapak bekerjanya yang bersinggungan dengan masalah desa. Sehingga melalui kesempatan ini saya mohon maaf manakala selama saya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kurang bisa melayani Bapak sekalian, khususnya Bapak dan Ibu Kepala Desa, BPD, dan teman-teman di BKD, UPK. Saya mohon maaf yang sebesar-besar dan mohon doanya, mudah-mudahan saya masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan. Doa yang sama saya juga sampaikan kepada Bapak sekalian, mudah-mudahan Bapak sekalian juga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pensiun, saya sudah dikokin oleh istri untuk menjadi supir pribadi istri. Karena istri saya kebetulan masih dinas di SMA Negeri 1 Cilacap, sehingga saya masih
bisa beraktivitas antar sebut, ya. Jadi saya nanti menurut makan kembali ke istri. Itu terus sekalian. Sebelum ke materi, saya ingin menyoroti terkait dengan kondisi UPK Binangun. Saya satu kata yang perlu saya sampaikan melalui Pak Camat, ucapan terima kasih kepada pengurus lembaga UPK, Pak Kades, Pak Camat yang kemarin berdasarkan Pergub 154 tahun 2018 Kabupaten Industri sebagai penanggung jawab pelestarian aset di UPK masing-masing, kepala desa di desanya masing-masing, Pak Camat juga di Kecamatan Binangun sebagai penanggung jawab. Kita tahu pasca program tahun 2014 ini tidak ada payung hukum. Artinya kalau Mas Pandi selaku ketua UPK akan melakukan kegiatan yang katakanlah mau membawa lari aset, saya pikir itu sangat mudah waktu itu. Tetapi ternyata berkembangnya UPK, aset UPK Binangun ini patut kita berikan apresiasi. Karena apa? Sekarang itu asetnya sudah meningkat menjadi 7.521.521.758 rupiah. Jadi kalau dikategorikan di Cilacap itu ada 4 kategori, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Binangun masuk pada kategori cukup sehat. Ya, jadi saya terima kasih BKD, UPK yang sudah mampu melestarikan aset yang ada di UPK Binangun. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Ketua BKD, Pak Camat sudah menyinggung terkait dengan, sekarang sudah mulai ke materi, nah, ke yang pertama, regulasi. Ya, di regulasi sana bisa dipirsani, apalagi tadi Bapak Ibu sekalian sudah masing-masing diberikan fotokopi. Saya pikir tadi sudah membaca secara lengkap. Biasanya di kecamatan lain, ini saya kecamatan yang ke-13 pagi ini. Tadinya akan ke sebelah tapi tidak jadi. Saya tunda yang sebelah, besok di Pesugihan dan Maos. Regulasi yang kita gunakan, yang pertama PP 11 tahun 2021 yang mengatur masalah BUMDes. Kemudian turunan dari PP itu terbitlah Permendes 3 tahun 2021 dan Permendes 15 tahun 2021 yang itu mengatur teknis transformasi. Setelah terbit Permendes 15, kemudian beberapa hari yang lalu Pak Bupati dikirimi surat dari Dirjen, hanya di sana tidak tertulis, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa. Tadi saya lupa, yang terhormat teman saya ini dari pendamping desa ya, Mas. Saya lupa tadi. Ya, Pak. Jadi di dalam surat Dirjen ditegaskan, Mas Tile, Pak. Mas Tile ya, penyampaian panduan teknis pembentukan badan usaha milik bersama pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat ex PNPM Mandiri Pedesaan. Bapak-Ibu sekalian, ini surat terakhir yang dikirim oleh Kementerian Desa kepada gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Manakala ya, mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah mirsani di TV, di mana melalui media, ada gerakan penyampaian aspirasi dari pengurus UPK seluruh Indonesia, tentunya tidak semuanya berangkat, ke lembaga legislatif di DPR RI, dalam hal ini Komisi 5, menyampaikan aspirasi yang intinya bahwa mereka sebetulnya dalam hati kecilnya berkeberatan untuk ditransformasi menjadi Bumdesma LKD. Kemudian beberapa waktu yang lalu teman-teman UPK juga berangkat ke Jakarta
untuk menyampaikan aspirasi yang sama, tetapi kepada pucuk pimpinan kita di pusat sana. Mudah-mudahan apa didengar atau tidak oleh Pak Presiden saya tidak ngerti, tapi sampai dengan hari ini regulasi yang ada baru yang tadi saya sampaikan, termasuk di dalamnya adalah surat dari Ibu Dirjen. Kalau nanti dalam perjalanan kok ternyata ada surat yang lebih baru, apapun itu isinya akan kita informasikan kemudian. Bicara MAD sosialisasi, mestinya saya bersama-sama dengan inspektorat. Karena yang diberikan kewenangan, diberikan tugas oleh kementerian untuk melakukan review, mencocokkan aset adalah lembaga yang disebut dengan inspektorat. Namun, tadi berdasarkan informasi yang saya terima, sekalipun review sudah dilakukan di UPK, hasil secara menyeluruh ini belum bisa disampaikan. Di dalam surat ini tegas disampaikan, manakala review belum diselesaikan, progres tetap bisa dijalankan. Artinya, karena ini merupakan progres yang pertama, yaitu MAD sosialisasi, dan kemudian sambil menunggu review, manakala nanti review keluar, review itu akan disampaikan kepada Ketua UPK sebagai acuan bahwa ini loh, ternyata setelah review aset yang dimiliki oleh UPK Binangun jumlahnya sekian. Syukur-syukur tidak ada selisih. Kawonganten kemarin ada selisih 600.000. Di Gandrung kemarin juga masih ada selisih. Jadi saya tidak ngerti apakah nanti di Binangun ada selisih dengan aset yang tadi saya sampaikan sejumlah 7,1 sekian miliar. Kalau ada selisih, sekali lagi nanti yang digunakan adalah hasil review. Baiklah sekalian, dasar pertimbangannya apa? Kita tahu di dalam PP 11 ada pasal 73 tentang BUMDes, bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat ex-PNP Mandiri Pedesaan wajib dibentuk menjadi BUMDes bersama. Kalimatnya wajib di dalam pasal 73. Nah, ini yang kemarin sedang disuarakan oleh teman-teman UPK. Sebagai apa? Sebagai bentuk perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan. Di dalam pasal 73, di dalam ayat 1, di sana tertulis paling lama ini transformasi ini sudah harus dilakukan 2 tahun setelah PP itu diundangkan. Kita tahu PP itu diundangkan tanggal 2 Februari tahun 2021, sehingga paling lambat transformasi ini harus sudah terlaksana di bulan Februari tahun 2023 yang akan datang. Jadi waktu ini terus berjalan, semakin mepet. Kemudian di dalam ayat 2-nya terkait dengan modal. Modal BUMDes Pak LKD yang akan datang itu dari mana saja? Yang pertama, dari aset yang sekarang dikelola oleh UPK. Yang kedua, dari modal desa-desa. Saya sangat bangga, sangat senang tadi Pak Camat menyampaikan bahwa semangat desa-desa di Kecamatan Binangun di dalam rangka mempersiapkan anggaran untuk penambahan modal di sini luar biasa. Di dalam ayat 3 disebutkan di sana bahwa modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini berasal dari keseluruhan aset, ya, keseluruhan aset yang dikelola oleh pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat, dan itu menjadi milik masyarakat sekecamatan Binangun. Tidak ada pengkotak-kotakan, tidak ada pemikiran agar aset ini dibagi-bagi ke desa-desa. Karena itu sudah ditegaskan di sana. Kemudian di dalam ayat 4-nya, saya tahu bahwa di Binangun kan sudah ada BUMDesma ya Bu Nur, sudah didirikan BUMDesma. Ini yang nanti akan dibentuk tidak boleh kemudian dijadikan satu dengan BUMDesma yang sudah ada. Karena yang akan dibentuk nanti adalah merupakan BUMDesma lembaga
keuangan desa sebagaimana diatur dalam ayat 5 di sana. Disebut lembaga keuangan desa. Kalau yang sekarang sudah ada kan tidak ada embel-embel lembaga keuangan desa. Di dalam ayat 6 tadi Pak Camat juga sudah menyampaikan, pada saat nanti Bumdesma LKD ini sudah terbentuk, bisa saja didirikan kegiatan usaha lain. Dan saya bersyukur kawan sekalian bahwa di Binangun ternyata kegiatan itu sudah dilakukan, yaitu digital printing ya Pak Camat. Dan yang saya dengar, pernah saya tanya kepada Mas Pandi, Mas, itu BEP dengan jenengan membeli mesin itu 300 juta ya? Oh 150 juta, BEP-nya bisa berapa tahun gitu. Dijawab Mas Pandi kalau nggak salah 1 tahun apa ya? Ya? 2 tahunan lah ya, bisa BEP, setelah itu baru mungkin ada hasil. Dan ternyata memang usaha itu cukup menjanjikan. Dan contoh di Binangun, saya sampaikan ke teman-teman di UPK lain, itu loh Binangun, ada kegiatan usaha lain berupa ini, silakan kalau mau ditiru. Dan Bapak Ibu sekalian, saya beberapa waktu yang lalu mendampingi teman-teman UPK, mendampingi BKAD, studi banding ke Kecamatan Pujon yang ada di Malang sana, Jawa Timur. Awalnya dia UPK, kemudian menjelma menjadi Bumdesma. Ini perkembangannya luar biasa pun sekalian. Dia mengelola simpan pinjam, dia mengelola pertokoan, menjual sembako, dan juga ikut bergabung untuk mengelola sapi perah, susu sapi perah. Jadi perkembangannya luar biasa. Sehingga apa yang tadi diharapkan oleh Pak Camat, mudah-mudahan saja nanti Binangun juga bisa seperti Pujon, gitu loh. Ya, mudah-mudahan saja. Kalau kemudian para pengurusnya memang profesional, melihat ke depan, saya yakin lah apa yang dilakukan di sana bisa dilakukan di Cilacap, khususnya di Binangun. Di dalam ayat 7 yang sekarang sudah dilakukan kan juga sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan, sama di sana itu di dalam ayat 7 juga digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan. Bicara pengertian, saya pikir itu bisa dibaca. Saya hanya mensitir yang terbawah saja. Di sana tertulis musyawarah antar desa adalah musyawarah bersama antara desa dengan desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala desa dalam rangka kerjasama antar desa. Terima kasih, Binangun ternyata sudah lengkap. Hari ini ada kepala desa, ada BPD, ada perwakilan masyarakat yaitu dari kelompok. Lanjut. Secara umum, apa saja sih yang nanti akan dialihkan? Ada 4 aspek di sana. Yang pertama, mengalihkan aset. Yang kedua, pengalihan kelembagaan. Yang ketiga, pengalihan personil. Dan yang terakhir, pengalihan kegiatan usaha. Bicara pengalihan aset, kita tahu, kita sangat memaklumi bahwa aset yang dimiliki oleh UPK itu awalnya merupakan dana hibah dari pemerintah yang kemudian dikelola oleh UPK. Kemudian ditambah dengan pengembangan modal dan kekayaan lain yang syah. Yang ini nanti muara terakhirnya akan dialihkan menjadi penyertaan modal milik bersama masyarakat. Bicara pengalihan kelembagaan, ini nanti diputuskan dalam musyawarah antar desa yang pesertanya juga tegas di sana. Seperti hari ini, seluruh kepala desa, seluruh ketua BPD, pengelola kegiatan, unsur kecamatan, perwakilan masyarakat. Jadi saya pikir tidak ada hal yang sulit. Lanjut. Nah, ini yang perlu saya tegaskan di sini. Sandirek titip Pak Camat, pada saat pengalihan personil di sana sudah dikunci bahwa wajib
pengelola dana bergulir di sana, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat ex-PNPM harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUMDes bersama. Ini. Jadi Mas Fandi CS ini harus masuk dalam kepengurusan BUMDesma LKD yang akan datang. Dengan sebutan lain, dengan nomenklatur yang lain, struktur organisasinya juga berbeda. Kalau yang sekarang dikenal hanya ketua, sekretaris, bendahara, badan pengawas. Tim ini, tim ini, tim ini. Tapi di sana tidak. Di dalam pengalihan personil nanti ada direktur utama, ada direktur, ada manajer. Manajer juga ada beberapa itu. Manajer tata usaha, manajer keuangan, pendanaan, verifikasi. Itu. Lanjut. Nah ini. Yang sekarang duduk sebagai badan pengawas, itu nantinya akan ditempatkan sebagai pengawas. Yang sekarang duduk sebagai ex BKAD, ya, karena di sini di Binangun utamanya ini ada kegiatan usaha lain, itu nanti akan menjadi direktur utama. Penasehat ini dari kepala desa. Hanya memang tidak semua kepala desa bisa masuk di kelembagaan penasehat, karena di sana hanya ada 3, ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi nanti akan diputuskan dalam musyawarah bersama siapa-siapa saja, kepala desa siapa saja yang masuk dalam unsur penasehat. Dan saya kemarin di tempat lain menyampaikan, kalau tidak ada kegiatan usaha lain, saya minta tolong ex BKAD bisa masuk dalam unsur penasehat. Jadi hanya 2 kepala desa dan mantan BKAD. Direktur ini tentunya akan dijabat oleh yang tadinya sebagai ketua UPK, Mas Fandi di sini. Manajer tata usaha yang awalnya dari sekretaris UPK, manajer keuangan dari bendahara UPK, manajer verifikasi dari tim verifikasi, manajer pendanaan dari tim pendanaan, dan manajer penyehatan pinjaman dari tim penyehatan pinjaman. Jadi sudah sangat gamblang lah terkait dengan personil. Lanjut. Hanya yang membedakan, kalau yang sekarang Mas Fandi kemarin itu mendasari pada Perbup 154 tahun 2018. Mas Fandi akan pensiun sebagai ketua UPK itu di umur 58 tahun, termasuk pengurus yang lain. Tetapi di dalam PP 11 ini berbeda, bahwa masa kerjanya adalah menggunakan periodisasi. Bisa dipilih maksimal 2 kali masa jabatan. 1 kali masa jabatan 5 tahun. Kalau nanti Mas Fandi menjadi direktur BUMDesma LKD, apa namanya, Bina Sejahtera atau apa, per Februari tahun 2023, berarti masa tugas Mas Fandi akan berakhir di Februari tahun 2028. Kalau masih dipandang cakap, kinerjanya bagus, kapabel, perkembangan asetnya luar biasa, bisa dipilih sekali lagi. Artinya Mas Fandi masih punya kesempatan sampai dengan tahun 2033. Itu yang membedakan. Termasuk juga dalam hal pelaksanaan operasional, itu di sana juga diatur melalui masa jabatan. Sama. Nah, saya tidak ngerti manakala nanti yang mengatur terkait dengan personil lain. Mungkin di situ ada, ya kalau di kita ada pelaksana gitu ya. Apakah itu menggunakan masa jabatan atau menggunakan versi yang lain? Tentunya nanti akan ada petunjuk lebih lanjut dari pusat. Ya kita ikuti saja. Lanjut. Nah, ini saya pikir tadi yang bicara terkait dengan direktur utama. Jadi kalau ada kegiatan usaha lain harus
Jika ada direktur utama, wajib ada usaha lain selain dana bergulir masyarakat. Ini tegas. Lanjut. Berbicara pengalihan kegiatan usaha, jenis kegiatan usaha yang utama itu adalah dana bergulir masyarakat. Sama dengan yang sudah dilakukan oleh UPK. Kegiatan usaha lain itu harus dikelola secara terpisah. Skemanya sama juga dengan skema yang sudah dilakukan oleh UPK. Di sana harus kelompok, di sana harus tanggung renteng. Penerima manfaatnya juga sama, rumah tangga miskin yang memang dia mampu dan mau bekerja. Penerima manfaat itu bisa diberikan reward, penghargaan manakala di sana tertulis penerima manfaat yang berhasil dan mengembalikan pinjaman tepat waktu dapat memperoleh insentif. Yang ini juga sudah dilakukan selama ini. Penerima manfaat yang tidak dapat mengembalikan pinjaman karena kesulitan, gagal melakukan pekerjaan atau adanya bencana atau musibah dapat dilakukan penjadwalan kembali dan restrukturisasi pinjaman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya terkait dengan apa sih yang tidak diperbolehkan, apa sih yang dilarang. Kalau nanti BUMDesma LKD ini sudah terbentuk, yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, atau produk jasa keuangan umum lain. Kemudian yang selanjutnya, menyediakan layanan pinjaman individual tanpa melalui skema korporat. Jadi tidak ada lagi secara individu BUMDesma LKD. Tidak ada lagi kemudian pinjam ke UPK dengan agunan. Ya. Kemudian melakukan penyitaan aset itu juga tidak boleh. Di sana jelas melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif. Ya. Kalau mereka masih mempunyai iktikat baik untuk menyelesaikan itu. Kemudian pengalihan kegiatan usaha, layanan dana bergulir masyarakat dapat, ya nanti kita tunggu itu. Ini mungkin sinyal. Ada 5 poin di sana. Yang pertama, dan ini sebetulnya juga sudah dilakukan sekarang. Dilakukan antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten atau kota setelah ada kesepakatan kerjasama antar BUMDes bersama. BUMDes bersama peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik. BUMDes bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu. BUMDes bersama pemberi pinjaman memiliki dana mengendap atau idle money yang lebih tinggi. Pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat. Jadi, yang sekarang sudah dilakukan, yang saya dengar nggak tahu di Binangun. UPK Sidarja, karena itu tergolong UPK yang sehat, itu sering melakukan pinjaman ke UPK lain. Yang sudah rutin, UPK Bantarsari, UPK Gandrumangu, UPK Kedungreja, UPK Cipari, UPK Patimuan, UPK Kampung Laut, pinjam secara kelembagaan. Mungkin pas sudah mau dibutuhkan, duitnya belum terkumpul, Mas, aku nyilih disit. Itu yang sekarang sudah dilakukan. Artinya di sana ada celah, bisa juga melakukan itu antar kecamatan. Binangun mungkin dengan kecamatan sebelah Dipala, dengan Kroya atau dan Nusawungu. Kemudian tahapan pembagian hasil usaha. Nah, ini kita bicara hasil usaha bersih. Hasil usaha bersih ini dibagi menjadi 2. Hasil usaha yang ditahan dan hasil usaha yang dibagikan. Hasil usaha yang ditahan bisa digunakan untuk pemupukan modal dan modal pembentukan unit usaha baru. Kemudian hasil usaha yang dibagikan ini bisa dibagikan kepada siapa saja, bagian milik bersama masyarakat,
bagian milik desa, dan bagian penyerta modal individu. Yang bagian milik bersama masyarakat bisa digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat, bantuan sosial, pengembangan kapasitas kelompok, SPP, UEP, dan umum. Ini, lanjut Mas. Kami yang ada di tingkat kabupaten ditugasi oleh Pak Bupati, oleh Pak Menteri untuk melakukan upaya identifikasi. Dan ini sudah kita lakukan, baik terhadap UPK yang kondisinya sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, ditugaskan kepada kami untuk melaporkan ke pusat melalui gubernur. Perlakuannya adalah bagaimana sih terhadap yang tidak sehat nanti? Tentunya ini kita sedang menunggu kebijakan dari pusat. Apakah terhadap UPK yang sekarang kondisinya tidak sehat ini harus dibekukan? Apakah harus di-merger dengan UPK yang lain? Atau seperti apa? Ya kita menunggu sekali lagi kebijakan dari pemerintah pusat. Lanjut. Ketentuan pengalihan usaha masih. Ini ada 5 yang tadi juga sebenarnya sudah saya sampaikan di depan, skema tanggung renteng, tanpa jaminan dan lain-lain. Lanjut aja Mas ini. Nah, sekarang ke ini, tahapan proses pembentukan BUMDes bersama. Tahap persiapan. Ya. Di sana tertera bahwa Dispermades melakukan supervisi atau pengawasan dan pembinaan proses pembentukan BUMDes bersama hingga terbitnya sertifikat Badan Hukum BUMDes bersama. Jadi kami diperintahkan oleh pusat untuk mengawal ini sampai terbit sertifikat Badan Hukum. Pengalaman, kita kemarin mendaftarkan nama BUMDes, bukan BUMDes bersama, BUMDes itu memerlukan waktu yang cukup lama itu. Sehingga melalui kesempatan ini saya pesan Pak Camat sudah harus mempersiapkan apa sih nama BUMDesma LKD yang akan dipakai oleh BUMDesma LKD Binangun. Pesan saya jangan hanya satu, harus ada alternatif-alternatif yang lain dengan pemikiran bahwa ini kan ada 5.300 kurang lebih se-Indonesia, 5.300 BUMDesma seluruh Indonesia. Artinya, apakah nama yang nanti akan diinginkan oleh Binangun itu sudah dipakai atau belum oleh BUMDesma yang lain? Apa itu di Lampung, di Sumatera, di Irian Jaya, di Papua, di Bali? Kalau sudah ada, tentunya akan tertolak. Nah kalau tertolak, ya kita harus ada alternatif lain, karena sudah didahului oleh yang lain, gitu loh. Dan saya minta bantuan Mas Tile selaku pendamping desa terkait dengan pendaftaran Badan Hukum ini untuk didampingi, dituntun, karena jenengan yang sudah biasa menangani sistem ya, ada SID apa ya Pak Hanum ya, aplikasinya kan ada lah itu. Kemudian yang selanjutnya sosialisasi tingkat kabupaten itu sudah kita lakukan. Yang selanjutnya pelaporan penghitungan keseluruhan nilai aset dana bergulir masyarakat ex-PNP Mandiri Pedesaan beserta data penerima manfaat. Kita bersyukur di 21 UPK yang ada di Kabupaten Cilacap sudah membuat laporan kepada Bupati Cilacap, Sekyu, Dispermades, dan sudah kita serahkan ke Inspektorat per 4 Maret tahun 2022 yang lalu. Yang meliputi apa saja? Laporan tutup buku, kemudian laporan laba rugi, kemudian apa lagi? Tadi yang Mas belum. Ya ini perkembangan pinjaman, neraca, kemudian yang terakhir. Nah, laporan ini diserahkan ke inspektorat digunakan untuk apa? Untuk pelaksanaan
kegiatan review yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. Apa sih gunanya review? Slide selanjutnya. Di sana tertulis, review itu merupakan proses memberikan pengakuan. Pengakuan bahwa ini loh aset yang dimiliki oleh UPK Binangun. Sejumlah sekian. Itu gunanya review. Nah, di sana itu. Review dilaksanakan paling lambat 15 hari kerja sejak penyampaian laporan oleh UPK. 4 Maret 2022. Sekarang sudah bulan April tanggal 20 ya. Tanggal 20. Artinya sudah lebih dari 15 hari kerja. Dalam hal inspektorat tidak memberikan review dalam kurun waktu 15 hari kerja, proses pembentukan tetap bisa dilanjutkan. Dan keseluruhan nilai aset yang dilaporkan dijadikan acuan sebagai modal awal dalam pembentukan BUMDes bersama. Artinya kerja-kerja kita yang sekarang sedang dilaksanakan adalah ada legalitasnya dari sana. Jadi mudah-mudahan saja nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama Binangun reviewnya sudah selesai. Kemudian sosialisasi tingkat kecamatan, ya hari ini di Sumberades menyusun jadwal sudah kita kirimkan kepada seluruh camat. Camat memfasilitasi sosialisasi, ya ini bentuk fasilitasi yang disuguhkan oleh Pak Camat pada kita semua. Lanjut. Tahap pelaksanaan. Nah ini Pak Kades di sini. Kemarin-kemarin ada yang tanya, berapa sih Pak sebetulnya modal yang harus kita siapkan di APBDes tahun yang akan datang? Nanti. Tahap laksanakan. Jadi, Bu Nur, setelah acara MAD hari ini, nanti Bu Nur membuat jadwal untuk pelaksanaan musdes di seluruh desa di Kecamatan Binangun. Digilir, mungkin bisa setiap hari 2 desa agar menyingkat waktu, dan tidak semata-mata musdes ini hanya membahas masalah ini, tapi mungkin bisa digabung dengan kegiatan lain sehingga tidak